Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amalia, NPM 2013023053 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan pasal-pasal di Pramuka, yaitu pasal 20 sampai dengan pasal 35. Di dalam pasal 20 sampai 35 terdapat beberapa bab atau bagian. Pertama, bab 4, kelembagaan, yaitu bagian kesatuan umum. Terdiri dari beberapa pasal. Yang pertama, pasal 20 ayat 1. Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Yang kedua, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas A. gugus depan, dan B. kuartir. Lalu terdapat pasal 21, yaitu gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 ayat 1, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Ayat kedua, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pada pasal 23, yaitu kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri dari atas A. kuartir ranting, B. kuartir cabang, C. kuartir daerah, dan D. kuartir nasional. Lalu terdapat bagian kedua, pembentukan dan kepengurusan organisasi. Di dalam bagian kedua ini terdapat beberapa pasal. Yang pertama itu pasal 24, yaitu gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Lalu pasal 25 ayat 1, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 membentuk kuartir ranting. Ayat kedua, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Lalu pasal 26 ayat 1, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Ayat kedua, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 ayat 1, yaitu kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Ayat kedua, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terkait dengan jabatan publik. Lalu pada bagian ketiga, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pada bagian ketiga ini terdapat beberapa pasal, yaitu pasal 28 ayat 1, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Ayat kedua, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Yang ketiga, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Ayat keempat, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. bertanggung-jawaban organisasi, B. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan yang C. penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 ayat pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf B, gerakan merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota
Ayat kedua, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten kota. Yang ketiga, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat keempat, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Dan yang keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan pasal 30C itu penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 ayat 1, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Yang kedua, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramuka di provinsi. Ayat ketiga, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat keempat, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Yang ayat ke-6, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan yang C. Penetapan rencana kerja organisasi. Lalu, terdapat pasal 31 ayat pertama, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan lingkungan nasional. Ayat kedua, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ayat ketiga, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat keempat, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Dan yang keenam, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, dan yang C. Perubahan dan penetapan anggaran dasar dana, anggaran rumah tangga, dan D. Penetapan rencana kerja strategis organisasi. Bagian keempat, organisasi pendukung. Terdapat pasal 32 ayat 1, yaitu satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sebagaimana dengan tingkatannya dapat membentuk A. Satuan karya pramuka, B. Gugus Dharma Pramuka, C. Komunitas pramuka, D. Pusat penelitian dan pengembangan, E. Pusat informasi, dan F. Badan usaha. Ayat 2, ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bagian kelima, majelis pembimbing. Ada pasal 33 ayat 1, yaitu pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dibentuk majelis pembimbing. Ayat kedua, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Ayat ketiga, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur A. Pemerintah,
B. Pemerintah daerah, dan C. Tokoh masyarakat. Keempat, majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Lalu ada pasal 34 ayat 1, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Ayat kedua, yaitu gerakan dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. Bagian ke-6, yakni mengenai atribut, terdiri dari pasal 35 ayat 1. Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa A. Lambang, B. Bendera Panji, C. Himne, dan D. Pakaian seragam atribut gerakan pramuka. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan ke hak ciptanya. Lalu berikut gambar dari atribut-atribut pramuka. Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.